Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita dalam suasana Khazanah Ilmu Pengetahuan dalam acara Sorkos Islamic Studies ini. Di sini kebetulan ada dua narasumber yang akan memberikan atau mentransformasikan ilmu pengetahuannya itu kepada kita semua, lebih-lebih kepada peserta itu terkait dengan materi. Nanti ada kakak Rahendra yang akan memberikan materi terkait dengan positioning Partai Umat dalam pemilu 2024, dan ada Kakanda Husin yang akan memberikan materi terkait dengan peran publik dalam menghadapi pemilu 2024 atau menyongsong pemilu 2024 nantinya. Tuh. Ya, saya asli Bima NTB. Siap. Uh, jadi kita dari tadi itu sudah mendiskusikan terkait dengan materi manusia dan agama sampai falsafah pergerakan. Nah, jadi ini adalah bagian daripada rangkaian kegiatan short course Islamik ini yang akan mendiskusikan tema-tema kontekstual juga, yaitu terkait dengan materi yang atau situasi yang akan kita hadapi tahun 2024 nantinya. Kan kita juga ini kan adalah bagian daripada suksesi 2024 nantinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan suksesi itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi sebelum materi peran publik dalam menyongsong pemilu 2024, mungkin kita berikan kesempatan Kakanda Rahendra Arison Bangun menyampaikan materi positioning Partai Umat dalam menghadapi pemilu 2024 gitu. Sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Nama Rahendra Arison Bangun, Arisona, maaf Bang. Tempat lahir Medan, pengalaman HMI cabang Jakarta Raya, kampus UMJ, pendidikan sejarah. Sekarang beliau menjabat sebagai wakil garda DPP Partai Umat. Ya, kita belum tahu apa itu garda, mungkin bisa disampaikan kepada adik-adik peserta ini. Untuk waktu dan kesempatan dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan tadi udah dijelaskan nama saya. Di sini saya posisi sebagai wakil ketua DPP Garda Umat. Apa itu Garda? Garda Umat itu gerakan generasi pemuda umat. Nah, pemuda umat itu adalah otonom partai yang bergerak di bidang pemudaan. Nah, di sini inilah generasi selanjutnya untuk dipersiapkan untuk memimpin partai. Nah, generasi Garda Umat sendiri itu udah mempersiapkan anak-anak muda. Nah, banyak kita pun ada program di Garda Umat ini, di Partai Umat ini, untuk caleg-caleg perdapil itu 20% untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu dikasih ruang, dikasih tempat. Perdapil itu harus ada anak-anak muda di posisi ini. Nah, inilah dipersiapkan bagi teman-teman yang mungkin ada ingin bergabung. Nah, ini salah satu gambaran sedikit tentang Badan Otonom Garda Umat. Itu. Nah, posisi Partai Umat sendiri, ya kalau menurut saya sangat strategis, karena Partai Umat ini adalah harapan. Ya, karena kita tahu tagline-nya itu tegakkan keadilan, lawan kejaliman. Nah, kita lihat bagaimana kondisi sekarang negara kita ini. Barusan aja kita dengar berita BBM naik. Nah,
ya banyak peristiwa-peristiwa kondisi sekarang ini, ya inilah kita harapan anak-anak muda untuk dikasih ruang, dikasih tempat untuk bisa apa ya, memberi kontribusi gitu untuk teman-teman. Garda Garda umat inilah cikal bakal untuk teman apa ya, kalau ada sahabat-sahabat yang ingin bergabung gitu. Nah, Partai Umat sendiri kita tahulah banyak tokoh-tokoh di situ, termasuk kita tahu tokoh reformasi yaitu Prof. Amin Rais dan Bang Kaban sendiri, walaupun di situ banyak ada tokoh yang sudah pengalaman beberapa puluh tahun bergerak di bidang politik ini, ya inilah dipersiapkan untuk generasi anak muda, dipersiapkan harus ada generasi umat yang bisa memimpin ke depannya gitu. Itu aja mungkin gambaran dari saya, untuk itu mungkin nanti lebih enak interaktif, ada yang bertanya biar apa ya, tertarik gitu. Ya, Itu aja Bang. udah gitu Oh aja. iya. Terima kasih kepada Kakanda Rahendra yang memberikan pemaparannya terkait dengan tadi disinggung ada badan otonom ya Bang ya, Iya, yaitu Garda gitu. Mungkin kita berikan kesempatan juga kepada Ayahanda Husin yang menyampaikan materi peran publik dalam menyongsong atau menghadapi pemilu 2024. Sebelum itu saya akan bacakan kurikulum vitae secara singkat. Nama Husin Yazid, biasa disapa atau nama dikenalnya oleh orang-orang atau lettingnya itu COT Bang ya. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan apa itu istilah COT dan sebagainya itu ya. Tempat lahir Palembang, pengalaman pernah berkecimpung di lembaga survei, ada lembaga Indometrics, Puskaptis itu, terus kampus Universitas UI, S1-nya teknik, S2-nya ekonomi lingkungan, dan sekarang beliau sedang S3 juga Pak. S3 di Universitas Syahid jurusan komunikasi gitu. Nah, jadi beliau akan memberikan materi atau pemantik kepada kita semua, yaitu peran publik dalam menghadapi pemilu 2024. Ya, lebih singkatnya waktu dan kesempatan dipersilahkan. Ya, soalnya ya pakai itu Bang. Iya Bang. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu saya untuk kita diskusi ini ya. Ya. Bukan memberikan pengarahan atau apapun. Jadi kita berdiskusi mengenai kepemiluan. Kalau Bang Saudari, Bang Rendra ini kan pelaksana, bukan pelaksana apa tuh? Peserta, pelaku dalam partai itu sendiri, dalam politik. Jadi disebut underbone kan sayap kan tadi kan. Sayap, Oke, ya. sayap salah satunya apa namanya tadi? Garda Umat. Garda Artinya Umat, itu ya. bagian dari, kalau kita formulasikan dalam diskusi kita nanti, itu dalam bentuk proses. Ya. Jadi karena teman-teman ini rata-rata lagi Mahasiswa. kuliah, mahasiswa, kita berbicara sistem ya. Ya. Kita bicara input, bicara proses, bicara output. Nah, di mana peran sertanya itu? Jadi kita menggali itu secara apa? Secara komprehensif nantinya. Kan gitu kan. Oke. Nah, beliau tadi sebagai apa tadi? Sebagai underbone, sebagai sayap, itu bagian dari proses. Kalau dalam politik itu. Oke. Nah, kalau bicara input ya. Input itu berarti kan input itu ada yang namanya pelaksana. Pelaksana dalam hal ini yaitu pemerintah yang perpanjangan tangannya, yaitu disebut pemilu, KPU. KPU ya. KPU plus Bawaslu sebagai bahan pengawas. Oke, disitulah ada yang namanya nanti buat peraturan. Itu kan, itu input semua peraturannya. Lalu kita
sebagai masyarakat kita ini kita sebut publik atau masyarakat itu Ya. mulai disebut namanya pemilih milenial dari umur 17 sampai 24, 17 sampai 23 karena syaratnya itu kan pemilih itu kan yang berumur 17 tahun atau pernah menikah. Penikah, ya. Nah, teman-teman ini saya rasa udah di atas 17 tahun ya. Artinya secara kita lihat dari sejarah atau perilaku bahwa pernah satu kali pernah ikut ya. Di antara 6 orang ini tahun kemarin pernah ikut ya 99. Atau ada belum? Belum ya? Belum. Satu pun belum ada ini. Ikut Pemilu. Tahun entah 99. pilkada. Mungkin pilkada mungkin ini. Enggak sama itu biasanya. Oh. Belum ada ya? Belum ada. Belum jadi bukan belum paham, belum Ya, tahu belum. tentang pelaksanaan itu kan. Oke. Nah, di situ. Lalu sudah input sudah ada baru masuk ke proses. Kita masuk proses. Proses di sini ya tadi artinya badan pelaksana itu KPU yang mengawasi pemilu itu sendiri yaitu Bawaslu. Di pusat, di provinsi dan di kabupaten kota plus sampai ke PPK kecamatan. Ya. Kan gitu ya Bang. Oke. Nah, begitu juga bahwa KPU juga seperti itu. Ya. Jadi pengawasan itu ada di ujung sekali itu di kecamatan dan desa-desa. Disitulah menjadi ujung tombak dan menjadi sumber suara itu ada di situ, sumber konflik di situ, sumber suara di situ. Masuklah nanti di bawah tata cara seperti itu. Nah, dalam hal ini kita bicara tentang peran serta publik dalam pemilu. Nah, karena teman-teman ini juga pada saat SMA itu ada di masa transisi, waktu 99 SMA kelas berapa? Kelas 1, kelas 2? Belum, Bang. Ya SMA, aku ingat kembali ke sekolah kita. Masih SMP atau SMA? Tahun 99. 99. Belum lahir. Belum lahir, Bang. Ya ampun. Bukan 99. 2019 kemarin, sorry, saya yang salah. Ya, Sorry, saya 2019. Ya. Kan informasinya kan belum pernah ikut pemilu. Ya. Pemilu terakhir kan tahun 2019. Iya. Itu belum ada. Tapi masih duduk di SMA kan rata-rata. Artinya antara kelas 1 dan kelas 2. Ya, karena kelas 3 belum. Bos. Belum. Ya. Berarti kemarin tuh paling tinggi ini umurnya 15 atau 16 tahun ya. Memang belum ada syarat. Oke. Nah, di situ. Jadi lalu kalau kita lihat dari pelaksananya itu kan tadi sudah kita bicarakan kan. Pelaksananya itu pemerintah yang dalam hal ini perpanjangan tangannya KPU. KPU dari tingkat level pusat, provinsi, kabupaten sampai ke bawah itu disebut yang namanya PPK. Ya. Panitia Pelaksana Pemilih. Pemilihan ya. Pemilih kecamatan. Nah, lalu kalau kita bedah lagi bahwa pemilih itu terdiri dari pemilih muda, pemilih menengah dan pemilih yang tua. Nah, kalau kita masuk ke umur milenial, teman-teman ini masuk ke milenial. Karena apa? Umur 17 sampai 23, kita ambil interval 5. 17 tambah 5 23 ya. 17 umur 17 sampai 23. Lalu 23 sampai 2 tambah 5 28. 28 sampai 32, 28 sampai 33. 33 sampai 37. Nah, ini kita batasin dulu. Jadi umur milenial itu antara 17 sampai anggaplah 34. Itu rata-rata pemilih yang seumuran Anda ini itu sudah mencapai angka 25 sampai 30%. Gitu, Bang. Benar kan? 25 sampai 30%. Iya. Umur 35 sampai 40, 45 itu sama, hampir sama. 18 sampai 20%. Jadi artinya umur antara 17 sampai 45 itu sudah 45 sampai 50% sendiri. Jadi penentu pemenangan siapa yang akan besok maju jadi presiden kan besok kan berlangsung 3 ya. Ya. Pertama itu kita memilih presiden, sekaligus memilih DPR RI, DPRD, DPR provinsi, DPRD itu DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ya. Sama dengan DPD ya. DPD itu bulan Februari. Februari 14 Februari kan, 14 Februari. Nah, nanti ketika di bulan September Oktober itu pemilihan pilkada. Ya. Pilkada. Tapi syukur-syukur kita pemilu itu nggak ada 2 periode.
dua tahap. Udah Satu tahap aja udah cukup karena capek. Ya. Biaya terlalu besar, konflik juga akan numpuk, Iya. ya kan, kecapean dan lain sebagainya. Nah itu. Nah disitulah peran serta, bicara peran serta tadi. Nah ketika kita mau pelaksanaan pemilu, peran serta kita ini satu, kita wajib mendaftarkan diri, ya kan, mendaftarkan diri sebagai hak pilih, ya kan, kita kan pemilih. Nah kalau yang kos orang dari daerah, itu kan kamu melapor kemana biasanya? Ke kampus atau ke ini, ke tempat tinggal? Belum juga Berarti melapor. nanti kamu langsung lapor aja. Ini yang kos berapa orang kira-kira? Kau semua ini bang. Ini kos semua? Ya. Ini dari timur juga kelihatannya? Iya. Iya. Ini sama timur. Nah jadi kamu berarti nanti daftarkan ke Pak RT RW, Pak kami akan berpartisipasi untuk memilih. Ya kan, berpartisipasi itu bukan kita dikebiri. Iya. Kamu milih ini tidak, pokoknya mendaftarkan dulu untuk melakukan, tapi ada tahapannya nanti. Kan hari ini tahapan sekarang masih tahapan verifikasi. Nah, makanya kenapa tadi kita berdiskusi ya. Kenapa saya bilang jangan dulu nyebut Partai Umat? Partai Umat itu baru tahapan di pengadilan. Di pengadilan dia disah sebagai peserta, bukan peserta pemilu, sah sebagai Partai politik. syarat partai politik. Desa di pengadilan di Departemen Kehakiman. Nah, tahapan sekarang mulai dari Agustus kemarin sampai bulan Oktober itu adanya yang disebut verifikasi. Ya, verifikasi. Verifikasi administrasi. Iya. Nah, sekarang dilaksanakan. Di Terus KPU. diumumkan kapan? Bukan, administrasi. Enggak. Di September ini kalau nggak salah. Di tanggal 14 kalau nggak salah. Iya. Di tanggal 14. Nah, jadi ada berapa kemarin, ada 40-an ya. Ada 40-an peserta yang mendaftar ke KPU. Nah, itu kan berkas masuk. Ya. Nah, yang dinyatakan lengkap itu yang tidak dinyatakan lengkap apa kita ngomong. Yang tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat itu ada 16 kalau nggak salah kemarin. 16 ya, 16, 16 partai. Oke, nah setelah dinyatakan lengkap, baru sekarang dilaksanakan per 14 Agustus kemarin sampai sekarang lagi berjalan, namanya verifikasi administrasi. Diumumkan nanti tanggal 14 kalau nggak salah, tapi nanti kita koreksi ya sama-sama ya. Ya. Belum. Setelah dinyatakan administrasi lolos, bagi partai yang ada di Senayan, kalau nggak salah itu ada 9. Ya. Yaitu partai apa aja? Pertama PDI, PDI, kedua Golkar, ketiga Demokrat, Gerindra, keempat PKB, kelima Nasdem, keenam Demokrat, ketujuh PKS, ke-8 PKB, PAN, ke-9 P3. 9 partai kalau nggak salah kan, Iya. 9. Nah, 9 partai yang sekarang ini bertengger atau Senayan. duduk di Senayan, dia tidak akan dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi sudah selesai. Bagi partai yang baru atau partai yang lama yang dia tidak lolos di Senayan, dia dilanjutkan ke verifikasi faktual ke lapangan. Nah, itulah akan diumumkan per Desember. Itu makanya saya bilang, kenapa umat saya belum bisa menyebut karena memang belum terdaftar di KPU. Sekarang baru mau diverifikasi. Oh. Itu jelas ya, jadi kan bahwa Partai Umat ada, iya. Karena apa? Secara administrasi, tataran administrasi hukum dia sudah sah sebagai partai. Tapi sebagai peserta pemilu belum. Siapa? Kenapa dikatakan belum? Karena belum lolos verifikasi administrasi dan faktual. Oleh siapa? Oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Benar gitu Bang ya? Oke, itu. Jadi kenapa saya bilang tadi saya nggak berani ngomongin Partai Umat, yaitu secara administrasi ketatanegaraan partai politik, Partai Umat belum disebut sebagai peserta pemilu. Nanti setelah 14 September ini diumumkan lolos verifikasi administrasi, dia lolos baru administrasi. Nah, ketika nanti dilakukan faktual, faktual itu, verifikasi faktual itu se-Indonesia, seluruh kabupaten kota. Jadi verifikasi faktual itu diadakan di 100% provinsi. Provinsi ada berapa? 43. 34. Ya, 34 ya. provinsi. 34. Di kabupaten kota kita ini ada sekitar 514 kabupaten kota. Ya. Itu wajib
diverifikasi dan didaftarkan oleh partai kalau mau lolos ada 75%. 75% dari Jumlah jumlah kabupaten kota se-Indonesia. Jadi sekitar kalau 514 75%-nya itu sekitar 375-an lah ya. Di bawah 400 lah, antara 375 sampai 400 segitulah. Harus mendaftarkan itu. Nah, turunannya lagi dalam satu kabupaten kota itu minimal 50% kecamatan. Contoh, Kabupaten Bogor, kampung kamu di mana tadi? Ambon. Ambon tuh kabupaten apa? Kota Tual, berapa kabupaten kota? Ada 10? Itu kan pulau-pulau, ya. Bukan kabupaten, ya 6 ya kabupaten betul. Berapa? Nah, 50%-nya berarti 3 kabupaten kan. Nah, 3 kabupaten wajib Partai Umat ini memiliki kepengurusan. Wajib untuk dilakukan verifikasi. Kalau tidak ya tidak lolos. Gitu loh. Gitu kan? Iya. Nah, 30% perempuan itu masih sumir itu sebenarnya, walaupun masuk dalam undang-undang pemilu. Tapi sebagai syarat administrasi seperti itu, administrasi geografi ya. Geografi tadi 50% per kecamatan. Nah, itu harus dikerjakan semua. Ya kan? Tapi kan partai politik itu kan itulah ada gunanya kepengurusan DPP, disebut pengiriman pusat, ya. pengurus di provinsi yang akan menaungi kabupaten-kabupaten tadi. Dari kabupaten menaungi kecamatan. Kecamatan menaungi desa-desa. Nah, suara itu kan ada di kecamatan dan desa kan, di situ. Nah, di mana peran serta kita saat ini? Peran serta masyarakat saat ini artinya kita bisa mengoreksi jika saja ada permainan antara KPU dan Bawaslu. Contoh, pendaftaran sekarang itu oleh karena sudah memasuki era teknologi dan informasi yang canggih, tidak seperti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kita masih menggunakan hard copy. Ingat nggak kalau kita di TV itu kan sampai berapa truk di bawah, berapa kontainer. Sekarang nggak perlu. Sudah masuk Sipol. Sistem pendaftaran di Sipol sudah. Nah, pertanyaannya, di mana Kak kami bisa memantau apakah dilakukan oleh KPU itu benar, transparan, independen dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, artinya memang teman-teman bisa memantau di KPU kabupaten masing-masing. Kayak Bogor nih. Kamu tinggal di mana? Jakarta Pusat. Kuliahnya di Trilogi di Jakarta Selatan. Trilogi itu yang dekat Pondok Indah itu ya? Ya dari situlah katakanlah. Nah, iseng-iseng tanya di KPU Selatan. KPU Selatan itu tanyalah di daerah mana tuh, kalau nggak salah di Mampang ya. Di Mampang. Atau di Paswascam ada kan ya? Pengawas kecamatan itu ada kan? Nah inilah perlu kita kritisi. Katanya pemilu dalam hal ini melakukan verifikasi harus transparan, independen. Tapi penyelenggara sendiri tidak transparan dan independen. Transparan dalam hal ini kan harus diumumkan kan? Iya. Udah pernah dengar belum adanya verifikasi ini? Kira-kira? Jawab aja. Kalau belum ya belum. Belum kan? Belum. Belum ada ya tahu tentang adanya pelaksanaan verifikasi partai politik oleh KPU dan Bawaslu, belum ada kan? Nah, itu artinya memang ini harus ada masukan. Bang, ini perlu siapa? Bang Hakim. Bang Gondrong. Ya. Artinya ini kan perlu masukan ke pemerintah juga kan dalam hal ini KPU dan Bawaslu kan ke situ. Nah, kalau setelah kita nggak usah ngurusin administrasi, ini kan terlalu teknis. Tapi secara pengetahuan umum kita perlu tahu. Iya. Ya, perlu tahu ya. Dan itu ada itu tuh salak tuh. Kasih. Biar santai kita. Sembari makan jangan serius banget terlalu. Ya, tuh. Itu sebagai pengetahuan umum aja. Nah, kalau Desember sudah diumumkan oleh KPU bahwa ada sekian yang lolos, yang 9 administrasi ini saya yakin akan lolos semua karena cuma administrasi
Yang susah itu verifikasi faktual. Faktual itu maksudnya gini, katakanlah di Tual tadi, di Tual itu ada Kabupaten Tual, ada 3 kecamatan ya. Nah di kecamatan itu harus, di kabupaten itu harus ada kantornya, ya kan? Lalu keanggotaan itu, keanggotaan partai umat ini atau partai yang lainnya minimal 1/1000. Artinya dari 1000 penduduk itu minimal harus ada 1 menjadi anggota partai, entah partai umat, partai Golkar, partai apa aja yang akan dilaksanakan verifikasi faktual itu. Nah, lalu nanti pada saat diverifikasi, misalnya namanya siapa nama kamu? Sahabudin terdaftar. Jadi si partai umat ini harus menghadirkan Sahabudin ini pada saat mau pelaksanaan verifikasi itu. Jadi dihitung misalnya Kabupaten Tual itu ada berapa ribu penduduknya? Kabupaten Tual 42.000, berarti Kota Madya Tual, berarti ada sekitar 420 anggota. Kalau kurang nggak boleh, kalau lebih boleh. Nah itulah yang mesti kita awasin sebenarnya di kabupaten-kabupaten itu, kalau atau di Jakarta ini itu seperti itu. Nah kan kita berbicara peran serta tadi kan, itu pada saat bicara verifikasi. Oke, anggaplah kita bicara Desember sudah selesai, seluruh partai sudah dinyatakan lolos. 9 tambah katakanlah berapa? 10 misalnya kan, loloslah umat. Berarti umat berhak disebut sebagai partai peserta pemilu. Kalau hari ini belum boleh, haram hukumnya. Ya kan, peserta pemilu. Nah, disitulah baru peran serta di sini. Kalau teman-teman kan belum berkeinginan untuk jadi anggota partai politik kan, ya kan. Sebenarnya teman-teman perempuan ini berpotensi besar untuk bisa duduk di anggota DPRD kabupaten, anggota DPRD provinsi dan anggota DPR RI. Karena apa? Memenuhi kuota 30%. Tapi rata-rata setiap diajukan ke KPU nanti itu kurang karena peran serta teman-teman perempuan itu agak sedikit minim dalam bergerak untuk ke politik kan. Kenapa? Keterbatasan mungkin umur sekarang berapa? Rata-rata 19-20 kan. Tamat sekolah umur sekitar 23-24 kan. Ada yang dapat jodoh. Kan gitu kan. Keterbatasan itulah yang membuat teman-teman di partai itu kesulitan mencari peserta dari perempuan. Padahal potensi untuk jadinya tinggi. Ya kan? Tinggi karena 30%. Namun di bergerak di bawah juga kan kita juga butuh tenaga. Keterbatasan tadi kan karena keluarga. Ya kan? Karena tadi yang sudah punya mau nikah kan gitu. Kan orang-orang tua kita juga kan kalau kita sudah dapat jodoh nggak boleh loh itu apa mencegah kan nggak boleh kan, harus secepatnya karena itu sunnah Rasul kan. Itu banyak halangan-halangan perempuan tadi, tapi potensi untuk jadi itu tinggi. Oke, itu setelah dinyatakan lolos lalu nanti kita semua ini wajib mendaftarkan diri ke KPU. Mendaftarkan diri ke KPU itu biasanya kita lewat RT RW dulu, di data dulu RT RW nama-nama kita, ya kan, masuk di situ. Nah jadi pemilu itu wajiblah kita ikutin karena apa? Satu, menentukan masa depan bangsa kita, menciptakan demokrasi yang positif. Ya kan, ke depan ya itulah dengan untuk mencerdaskan bangsa, untuk membuat pembangunan lancar, lalu kita menuju sejahtera, damai sejahtera dan lain sebagainya, embel-embel itu diawali dari dunia politik. Bagaimana kita mencapai sebuah kesejahteraan, bagaimana kita mencapai sebuah kemajuan kalau tidak melalui demokrasi pemilu, kan gitu, seperti itu. Ya kan? Nah, itu dari sisi kita mau pemilunya. Tapi di sisi lain nih, contoh Partai Umat dinyatakan lolos, dia kan untuk mencapai target berapa persen yang bisa lolos di Senayan itu kan 4%-an. 4%. Kalau tidak sampai mencapai 4%, berarti dia tidak berhak duduk di sana, walaupun cuman 0,01% nggak bisa, ya kan? Nah kalau untuk di kabupaten dan provinsi bisa itu, bisa, ya kan, boleh itu tidak ada aturan. Nah disitulah peran serta, artinya peran serta kita sebagai
hak demokrasi kita untuk mengikuti pemilu, kita harus mendaftarkan diri. Tapi ada peran serta kita juga, kita sebagai mau mengikuti kontestasi di pemilu itu sendiri. Jadi kita daftar misalnya di Partai Umat. Kebetulan ini ada Partai Umat, ya kita sebut Partai Umat. Partai yang lain pun nggak masalah, namanya demokrasi kan. Boleh dong kita nyebut partai lain kan? Ya. Gitu, seperti itu. Nah, itu peran serta kita. Tapi saya memberikan himbauan nanti pada saat kita sudah saatnya mendaftar, teman-teman harus daftarkan diri. Karena itu menjadi titik awal kita untuk satu, menentukan masa depan bangsa kita. Ya kan, gitu. Menuju kesejahteraan dan lain sebagainya. Pendidikan ini kan buah hasil dari politik. Ya. Jadi teman-teman jangan ogah, jangan boleh dong minta air dikit nih. Jangan risih, jangan merasa di bawah. yang kecil aja nggak apa-apa. Merasa terbelenggu, merasa terbebani, ya. semua jangan. Dan kalau bisa juga jangan golput. Karena partisipasi kita itu menentukan, kita nggak usah ngomong orang lain lah, menentukan kita sendiri. Ya kan? Karena kita ngomong kita yang punya intelektual, terlatih di intelektual, terlatih dalam berpikir, terlatih dalam berdemokrasi, terlatih dalam segala hal. Masa teman-teman yang saudara-saudara kita yang tiap hari di jalanan, entah preman lah, entah apa, pendidikan juga belum tentu bagus, bisa duduk. Ya kan? Gitu loh. Nah, itulah kita harus berperan serta di situ. Artinya pertama, peran serta kita sebagai hak demokrasi kita untuk memilih. Kedua, peran serta kita punya hak untuk memilih dan dipilih. Kalau tadi kan peran serta kita dalam memilih. Nah, keduanya ada peran serta kita untuk dipilih. Nah, teman-teman ini aku yakin nih, kalau ini dari Nusa Tenggara Barat kayaknya. Ya. Bukan. Yang laki Ambon juga. Ya. Kok Ambon putih? Canda kok. Ya kan gitu. Nah, itu teman-teman dari timur itu biasanya banyak. Peserta orang Sulawesi, orang mana-mana kan. Gitu. Jadi jangan ogah, jangan merasa ini. Saya melihat teman-teman dengan bergairah untuk melalui pendidikan informal ini kan. Pendidikan informal tapi menggugah kita. Jadi belajar gini jangan menjadi beban kita, jangan terbebanin. Saya suka karena waktu umur saya seusia kamu ini, saya mencari kemana-mana. Tapi memang saya nggak ikut HMI ini, pada ikut HMI ya. Nah, HMI saya nggak bang dulu. Saya itu jadi UKM dulu. Jadi saya ini sebenarnya anomali kalau ngomong kayak gini. Saya dulu atlet lari, kecil banget saya badan saya. Iya. Sampai sekarang. Iya. Benar. Sekarang udah berubah bang. Berkawan dengan teman-teman orang Ambon tuh banyak orang namanya itu Samuel Huai. Banyak pelari-pelari nasional itu orang timur semua, apalagi orang Nusa Tenggara Barat. Minum dulu. Timur ya. Anda. Gitu. Artinya kita bersyukurlah bahwa ada kawan-kawan kita, kakak-kakak kita mengajak untuk berorganisasi, untuk belajar ekstrakurikuler. Itu harus diikutin. Karena apa? Ngomong ya ini yang saya pengalaman di bangku kuliah itu. Yang dapat di bangku kuliah itu berapa persen sih? Paling 5% atau 10%. Selebihnya itu kan kita baca. Ya. Ya kan? Baca dan diskusi. Nah, yang kita melekat ke kita tuh ketika ada PR. Ya. Masih nggak dosen-dosen suka ngasih PR? Ya kan? Apalagi yang 2 tahun terakhir, ngomong itu kita minus ilmu kita. Yang dapat online. Ya. Buat apa kan online maksud saya itu kan? Kita itu kan pengen diskusi sama guru, dosen sama apa kan Ya, gitu kan? betul. Gitu. Tapi memang makanya kalau ada PR tuh kerjakan. Ya kan? Kerjain aja. Nggak usah nyontek. Buat apa? Kan buat kita sendiri, buat persiapan masa depan kan. Ya. Ujian, ini saya pesan, menyimpang dikit nggak apa-apa ya. Siap. Sebisa mungkin nggak usah nyontek. Percaya sama saya. Kamu kalau nyontek hari ini, kamu punya inovasi rendah, daya kreativitas kamu rendah. Sementara hari ini dan ke depan itu dituntut inovasi kreativitas yang tinggi. Kenapa? Ini sekarang dunianya sudah dunia digital. Dunia digital itu dituntut kreativitas dan inovasi kita. Gitu loh. Nah, dan jangan kamu ngejar nilai. Nilai itu pemberian dosen. Kalau dosen senang kasih A,
Dosen nggak senang kasih C, kasih B, nggak usah dihiraukan itu. Siap. Iya, yang penting kita punya kemampuan sendiri. Nah ini itulah maksud saya, ketika kita berterima kasih dengan orang tua kita, dengan saudara kita, kita bisa punya kesempatan untuk dikuliahkan. Tapi di sisi lain, kamu berlomba-lombalah mengikuti acara-acara seperti ini. Ini berterima kasih kamu dapat begini. Ya kan, keduanya jangan lupa tuh baca buku. Karena dunia kamu sekarang sejak 10 tahun terakhir itu kamu nih itu masuk generasi yang lemah. Minat baca kita ini se-nasional ini cuma 0,01%, paling rendah. Nah artinya yang untuk membuat menjadi peran serta kita tuh di dalam pelaksanaan atau pergaulan dunia, pelaksanaan pembangunan itu dari kita sendiri. Siapkanlah kamu ini. Bersyukur kamu dari Ambon, dari NTB, dari mana-mana di sekolah orang tua ke sini. Saya dulu itu maaf ngomong, orang tua saya itu miskin banget. Cuman saya punya kemauan untuk di Jakarta. Saya untuk kuliah itu lari. Pagi latihan lari. Ya kan benar itu serius. Kalau ada acara di kampus senang banget. Kenapa? Makan gratis. Iya. Ya. Benar, makan gratis saya. Ya kan? Nah sore ntar latihan lagi. Tapi memang syukur saya dengan keinginan seperti itu Tuhan memberi jalan. Nah inilah Tuhan yang memberi jalan ke kita ini semua. Kamu itu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya Bang. Oke, balik lagi kita ke dunia politik. Jangan lupa emang kita membahas itu. Oke, tadi peran serta teman-teman wajib mendaftarkan diri karena kita punya hak pilih. Tapi di kesempatan lain umur teman-teman ini ketika 3 tahun lagi potensi lulus ada dong. Ya kan? Ya kan ada. Kalau ada berminat masuk partai umat atau partai lain manapun, ikut serta, ikut aja. Anggap aja uji coba. Anggap aja cari pengalaman. Tapi dalam mencari pengalaman punya spirit yang kuat. Ya. Itu. Ya kan spirit yang kuat untuk kenapa kalau kamu sudah berorganisasi, maaf ngomong, teman-teman yang sekarang pejabat di birokrasi misalnya, mau jadi pejabat dirjen atau apapun itu link semua yang ngebangunnya, bukan kepintaran kita. Kepintaran kita itu cuma berapa persen, ya Bang ya. Link ini yang terbangun. Kamu ini udah benar, udah jalan yang benar, membina diri, menempah diri untuk menjadikan diri kita punya kompetensi. Nah itu, ya kan? Itu di dunia birokrasi. Kalau di dunia politik kan persaingan juga ketat. Kalau kita main sendiri one man show itu nggak akan jadi seperti itu kan gitu. Nah ini kan sebagai latihan kita untuk mengarah ke depan itu dia. Nah ya peran serta sudah. Nah pada saat pemilunya juga nanti disitulah selain kita punya hak pilih dan memilih, kita punya hak kontrol baik ke partai-partai itu sendiri maupun kepada pelaksana ya Bang ya. Pelaksana ya. KPU dan Bawaslu. Itu harus kita awasin dari kita. Mahasiswa harus harus punya fungsi kontrol yang sangat agresif. Dalam arti nggak apa-apa memberikan masukan, selain masukan itu yang membangun itu maksudnya itu solusi. Kritik yang membangun. Kan banyak pelaksana pemilu itu yang menyeleweng dan lain sebagainya. Bawaslu seperti itu juga. Partai pun seperti itu. Kan kita ke depan kan kita selalu didengungkan bahwa pemilih yang bersih, pemilih yang cerdas. Tapi penyelenggara juga harus bersih dan cerdas kan. Peserta juga harus ada cerdas dan independen dan lain sebagainya, tadi bersih juga. Janganlah main duit dan sebagainya kan gitu. Kan itu selalu didengungkan, tapi itu diimpikan juga. Serangan pajak dan lain sebagainya kan gitu. Ya kan? Benar kan gitu betul kan? Itu. Dan itu memang ngomong tuh yang namanya serangan pajak itu kan adanya di ujung mana di desa-desa kan. Penduduk kita tuh kan entiti yang terkecil kan di desa. Betul. Ya kan secara administrasi kan di desa-desa. Diangkat sedikit baru di kecamatan kan gitu. Baru kabupaten, baru provinsi. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya peran serta tadi. Peran serta kita harus terdaftar untuk memilih. Kalau teman-teman ini sudah banyak pengetahuan, banyak pengalaman, banyak link, banyak dan lain sebagainya, ikut serta dalam peserta pemilu. Kan kalau pilkada mungkin belum bisa kan, peserta untuk jadi bupati atau gubernur belum. Ya kan? Jadi peserta pemilu itu bisa seperti itu kan, masuklah partai yang dianggap punya visi dan misi yang sama. Karena memperjuangkan hak rakyat itu kan melalui partai.
ya kan? Kan banyak orang yang ogah berpikir, kalau ngomongin politik nggak mau. Padahal hidup kita ini yang berawal dari tindakan politik, gerakan politik tanpa disadari, kan begitu kan? Iya. Kita sekolah itu kan berkat peraturan undang-undang pendidikan itu kan digodok di situ, Di DPR. di DPR, Iya. dan itu kan yang katanya mewakili kita. Iya. Kan seperti itu kan bermuara dari gerakan politik. Oke, selesai ya. Pendaftaran peserta sudah, verifikasi sudah, lalu peserta pemilu sudah ada, kita punya hak dan kewajiban untuk memilih dan pilih. Sebelumnya kita harus daftar gitu ya Bang ya. Baru pada saat pelaksanaan. Nah, pada saat pelaksanaan itu ya tadi, satu, kita hindari konflik. Kita cari yang normatif ya, visi misi yang jelas, baik itu presidennya maupun DPR-nya, kan seperti itu. Memang sih dalam pelaksanaan itu tidak bersih-bersih banget semuanya, saya yakin. Karena saya ini jadi konsultan dari tahun 2004. Dari tahun 2004, ya kan? Nah, nanti saya bicara peran serta saya itu ada di situ. Jadi memang kalau teman-teman itu kita bicara ini peran serta masyarakat, Iya. dalam hal ini lembaga survei. Itu ada di undang-undang itu ada peran serta masyarakat publik maupun lembaga Survei. survei. Oh. Nah, saya tuh dari tahun 2004 saya tergabung dengan senior-senior kami melakukan survei, melakukan quick count. Ini teman-teman kuliah ini, teman-teman yang lagi kuliah, abang juga, Siap. abang dan saya sendiri sebenarnya awal-awalnya nggak meyakini bahwa kok dari 260 penduduk Indonesia diambil sampel cuma 1.250, hasilnya itu akan sama. Gitu. Nah, jadi saya menceritakan beda antara survei dan quick count. Quick count. Iya, survei. Ya. Survei itu misalnya kita ambil paling kecil 1.250, 1.800, 2.200 secara proporsional se-Indonesia. Proporsional itu berarti diambil di seluruh provinsi. Iya. Di 34 provinsi itu harus terambil semua. Itu proporsionalnya di situ. Randomnya ada di kabupaten. Ya kan? Dari 1.100 tadi ini tuh ada caranya menentukan randomnya itu di kabupaten mana aja itu diambil. Itu ada caranya. Tapi kesimpulannya artinya gini. Survei itu kan ada kata, kalau kamu suka baca kan ada pakai margin 4,8%, Iya. 1,2%. Itu kan artinya ditemukan misalnya si A dapat 34% gitu kan. Iya. Nah, margin error 2,8 berarti berpotensi untuk naik ditambah 2,8 lagi atau turun menjadi 2,8 lagi. Survei sifatnya tidak pasti. Karena apa? Persepsi kan. Iya. Hari ini kita misalnya lembaga saya menjalankan kuesioner ke teman-teman ini. Kita ambil ya kan, random kita ambil kan. Nah, Anda misalnya jawab dari ada 3 calon A, B, C. Hari ini misalnya 30% jawab A, 35% jawab B, 30% jawab C, 10%-nya tidak tahu tidak jawab atau ngambang. Itu disebutnya ngambang tuh ada itulah pengertiannya. Iya. Nah, di situ Belum menentukan pilihan itu. iya tuh. Gampang itu. Itu artinya itu kan ditanya sekarang. Ya kan? Besok siang atau sore kita lakukan survei lagi, itu potensi berubah tinggi. Iya. Karena apa? Kamu kan dengar berita, Iya. melihat lingkungan dan sebagainya kan berubah kan? Bisa Betul. berubah. Nah, artinya apa? Kalau survei itu makanya pakai margin error yang agak renggang karena memang teorinya seperti itu dan survei itu berubah-ubah, tidak ada tetap. Betul. Nah, beda dengan quick count. Kalau quick count boleh dikatakan itu sesuatu yang sudah pasti. Iya, hasilnya. Kenapa saya bilang satu margin error yang kecil 1%, keduanya mengambil itu data yang udah pasti. Misal di Kota Bogor ini, di Kecamatan Sereal ini ada 50 TPS. Kita ambil sampel 2 TPS misalnya. Nah, TPS 1 di depan itu dari 3 tadi kan misal pemilih di sini 500. Iya. Yang milih A 100, yang milih B 200, yang milih C 50. Berarti kan sudah ada suara 350 kan? 350, iya. 350 kan yang nyebar. Yang tidak memilih 150. Nah, data inilah dikirim dari TPS masuk ke pusat. Jadi data pasti yang dikirim itu. Makanya tidak ada kesalahan yang besar dalam quick count. Itu bedanya. Paham ya dikit ya? Kalau survei artinya itu datanya berubah-ubah. Karena persepsi. Ya kan, persepsi.
Kenapa saya bilang persepsi itu? Semakin mendekati hari H itu semakin tepat nantinya. Oh, iya. Tapi perubahan itu dasar lagi ketika suatu daerah itu ada istilah apa bang? Serangan pajar tadi, gitu. Atau mungkin orang lagi kampanye dijelek-jelekin, kan kampanye gitu kan? Yang kita dengar itu kan black campaign lah, Iya. provokasi lah, intimidasi lah dan gitu kan. Nah itu yang mempengaruhi kita dalam membuat keputusan dalam memilih itu. Itu dia. Oke, nah itu bedanya antara survei dan quick count. Nah kalau Anda kan sering mungkin pernah dengar dulu kan lembaga kita Indomatrik, ya kan, pelaku survei dan quick count itu. Nah disitulah. Nah terakhir memang pemilu itu ya dilaksanakan tanggal 14 Februari, yaitu memilih presiden dan wakil presiden sekaligus memilih Legislatif, yaitu DPR RI. DPD. Lalu kita milih DPRD. Kalau di Jakarta, di Bogor itu milihnya 3. Bagi siapa yang tinggal di Bogor atau di daerah Ambon situ 3. Di luar Jakarta itu 3 bang. Iya. Ya karena apa? Cuman hanya Jakarta lah yang tidak ada anggota DPRD kabupaten kota. Yang lainnya 3 plus iya. 1 DPD. Kalau di Bogor milih presiden, milih DPR RI, milih DPD, milih DPRD provinsi, milih DPRD kabupaten kota. 4. Ya kan, 3 DPR, 1 DPD plus presiden jadi 5. Mabok gitu. Ya kan kayak kemarin kan gitu. Gitu. Oke, ini saya rasa sebagai pengantar. Lalu kalau ada teman-teman untuk diskusi, yuk kita diskusi. Tapi kelihatannya 50% udah pada ngantuk teman-teman. Ada yang ingin bertanya terkait dengan dari penyampaian tadi itu yang mungkin menggelitik daripada pikiran. Ya mungkin dari sekian penyampaian materi tadi itu mungkin ada yang menggugah pikiran saudara-saudara atau yang mungkin ingin dipertanyakan terkait dengan beberapa penyampaian tadi itu. Ya mungkin ini tidak ada yang bertanya ya. Mungkin saya yang bertanya nih Bang. Oh iya silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabudin Letsoin. Nah, jadi Letsoin. Nah, penyampaian dari abang tadi ya terkait dengan ya peran kita lah dalam ataupun publik secara lebih general dalam pemilu kan 2024. Yang saya lihat tadi yang disampaikan itu peran yang paling minimal lah ya. Dalam artian kita harus mendaftarkan diri, itu yang paling minimal. Kemudian mengawas ketika pelaksanaan. Kita tahu bahwa potensi chaos katakanlah dalam politik itu pasti ada, potensi konflik. Yang pertama ya yang paling viral di Indonesia ya politik identitas. Itu. Nah, saya pikir sejauh ini pun teman-teman mahasiswa khususnya di Jakarta terorganisir melalui organisasinya masing-masing itu. Ada program kerja khusus di mana mereka bekerja sama dengan penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu setingkat DKI ya, DKI Jakarta. Nah, dulu ketika 2019 itu ada juga teman-teman yang turut dalam artian memberikan sosialisasi politik yang semestinya kepada masyarakat. Ya katakanlah politik yang positif lah seperti itu. Untuk menghindari konflik politik identitas dan yang paling penting tadi yang dibahas money politik. Dan saya melihat pola politik yang dibangun sekarang, konstelasi koalisi-koalisi itu potensi oligarki di negara kita masih sangat besar. Dan oligarki ini pasti punya kaitan dengan money politik. Dan saya pikir serangan fajar itu ke depannya semakin besar juga. Nah, makanya yang paling penting untuk teman-teman mahasiswa sekarang, nah bagaimana kita solid kembali untuk memberikan kembali edukasi
politik yang positif itu. Nah, mungkin itu dulu komentar sementara dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan ini khusus Abang Yazid ya. Iya, minta tanggapannya aja. Oh, minta tanggapannya itu, Bang. Terkait dengan konstelasi Ya, dan praktek money politik di lapangan itu sama politik identitas. dan politik identitas itu, Bang. Nah, bagaimana publik ini menilai dan untuk mensukseskan pemilu 2024 itu supaya tidak terjadi yang namanya chaos ini, Bang. Ya memang apa namanya itu? Ini pertanyaan bagus nih. Dan itu memang selalu ditemukan nih dalam setiap pelaksanaan pemilu. Entah pilpres, entah pilkada, pemilihan umum, Ya. pilkada siapa lagi? Ya kan? Pilkades yang Iya. lebih ngeri, Bang. Ngeri, kampak-kampak kan. Iya. Jadi memang kita bicarain dulu ya peluang ya. Pemilu dulu, bicara pemilu. Pemilu itu kan berarti kan katakanlah kita ambil contoh yang paling potensi konflik dan potensi isu identitas dipakai pada saat pemilu ya, baru kita belah lagi bicara presiden. Pertarungan sejatinya itu ada di pertarungan pemilihan DPRD kabupaten kota. Karena apa? Contoh, dalam satu kabupaten A katakanlah rata-rata dia ada 6 dapil. Ya. Misalnya kan kursi DPRD itu kan antara 35 sampai 45 ya. Ya. DPRD kabupaten kan. Nah, satu dapil misalnya dapil 1 terdiri dari 2 kecamatan. Memperebutkan 6 kursi. Yang kursi ya. Nah, penduduknya hanya sekitar itu kan puluhan ribu kan, ada 50.000. Nah, bayangkan kalau 6 dapil, satu dapil Direbutkan 6 kursi. hanya direbutkan untuk merebutkan 6 kursi. ya. Direbutkan oleh anggaplah kemarin kita pakai kemarin 12 partai. Berarti satu partai kan harus 10. mencalonkan 10 orang. 12 loh. Oh. 6 kali 12 kan berarti iya. sekitar 72 orang. 72 orang memperebutkan cuman hanya 2 kecamatan. Ya kan? 6 kursi direbutkan oleh 72 orang, benar ya? Ya. Oleh 72 74 orang di 2 kecamatan ini. Wah, itulah potensi konfliknya tinggi, potensi identitas tinggi, kan gitu kan. Nah, contoh, anggaplah kita misalnya di daerah Nusa Tenggara Barat. Itu boleh dikatakan daerah Nusa Tenggara Barat itu agama Islamnya boleh dikatakan 98% ya. Ya. Atau 100% lah katakanlah. 100%. Sumatera minus Medan itu hampir boleh dikatakan kabupatennya itu 100% penduduknya Islam. Jadi potensi isu identitas itu nggak berlaku, ya kan? Tapi kalau di Tual itu berpotensi muncul. Ya. Di mana tuh di Sulawesi Utara potensi muncul, Manado, ya kan? Tapi karena budaya kemasyarakatan masyarakat Tual dan Manado dan lain sebagainya yang memang ada Islam dan Kristennya, itu agama tuh udah boleh dikatakan dihiraukan sudah, benar nggak? Ya kan udah nyatu di situ. Tapi konfliknya muncul dari mana? Konfliknya muncul dari pertarungan tadi, ego. Ini suku saya. Jadi bukan ke identitas agama, identitas kesukuan sudah, marga. Nah itu. Tapi hal ini nggak terlalu berpotensi besar. Tapi memang potensi itu besar. Dan dengan adanya potensi untuk mengunggulkan atau untuk memenangkan salah satu calon kita entah dari suku A, suku B, kan gitu ya. Itulah memunculkanlah yang namanya money politik. Nah, money politik ini seakan-akan itu dibolehkan oleh masyarakat itu sendiri. Seakan-akan kan? Ya. Seakan-akan, dan itu real ada. Ya kan? Real, dan di situ potensi konfliknya tinggi banget. Ya, jadi memang potensi money politik itu adanya di daerah pertarungan di level pemilu itu berada di persaingan untuk merebutkan kursi di DPRD. Bukan, dapil di kabupaten kota. Ya. Meningkat sedikit untuk provinsi. Untuk provinsi itu biasanya ada 2 kabupaten yang berdekatan.
Itu nggak terlalu itu ada potensi konflik juga karena memang kalau tadi hanya memperebutkan cuman 6.000 misalnya BPP-nya kan, coba kita ulang lagi tuh. Dalam satu kabupaten ada 6 dapil, Ya. satu dapil 2 kecamatan. Berarti satu dapil itu terdiri dari untuk merebutkan 6 kursi, berarti ada calon karena kemarin ada 12 partai, berarti 12 kali 6 kan? Iya 72 benar. 72. Ya kan? 72 calon. Jadi calon ya. Dari partai Golkar, semuanya berantem di situ. Ya kan? Nah, naik sedikit ada di persaingan di tingkat provinsi. Nah, artinya kalau bicara konflik identitas nggak terlalu. Tadi potensi yang untuk mencari duit-duit tadi. Misalnya saya berani ngasih 100 perak, 100.000. Calon lain yang berani 150. Calon lain lagi ada 200. Nah, konfliknya di mana? Ketika saya saat rumah ada 4 dikasih duit 100 dari partai Golkar, tapi PDI datang lagi ngasih duit lagi. Jadi konflik itu antar kita. Karena kita bentuk sendiri karena money politik tadi. Iya. Ya kan? Itu kan yang terjadi kan, yang kita alamin kan di kampung-kampung itu seperti itu. Nah, itu yang begitu tuh emang serba salah sih. Dia bilang kan ini pesta 5 tahunan. Penyelenggara KPU Bawaslu sudah mengarahkan jangan money politik, tapi masyarakat itu menumbuh kembangkan secara alami. Ya kan seperti itu kan. Oke. Itu untuk pemilu. Nah, kalau kita memilih pemilu tadi kan baru DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Iya. Kalau yang namanya pemilihan untuk DPR RI terabaikan. Iya. Terabaikan, Bang. Hmm. Kurang, bukan apa-apa kan jauh misalnya. Ditambah dia kayak contoh misalnya saya di Sumatera Selatan. Itu terdiri dari 17 kabupaten kota, itu hanya 2 dapil. Kalau di Ambon tuh kalau nggak salah tuh 1 dapil, iya, 1 dapil. Tapi kan capek dan biaya tinggi. Kan mau kemana-mana tuh lihat pulau-pulau itu kalau nggak kapal pesawat itu helikopter gitu ya. Mahal gitu. Nah itu yang ada kendala-kendala seperti itu kan. Nah kalau untuk menemukan politik identitas itu ketika kita milih presiden dan gubernur. Gubernur kalau bupati kan itu homogen ya, masih homogen. Nah kalau Ambon misalnya itu punya potensi 2. Dia harus berpasangan antara orang Nasrani dan Islam sehingga terwakili. Ya kan? Kalau di Ambon itu lebih berorientasi identitas itu ke agama bukan ke sukunya. Ya kan? Lampung secara geografi 55% orang Jawa, 45% penduduk asli. Dia harus menggandeng orang Jawa wakilnya. Itu rata-rata. Jadi itu pembagian konflik-konflik identitas tadi bisa dari suku, bisa dari agama, bisa dari suku. Praktek money politik. Datangan money politik itu yang melahirkan tuh rakyat sendiri kok. Ya jangan salahkan pemerintah istilahnya kan, jangan salahkan itu. Tapi memang nggak disalahkan juga. Anda mau menjabat masa cuma mau gratis itu juga jadi serba salah. Iya. Iya, ya kan? Jadi orang mau mencari visi misi itu yang kesekian kali. Itu kita ini ngomong kita duduk di sini ya. Tapi memang kita wajib mencari orang yang bisa mewakili kita, satu visi dan misi kita kan gitu. Karena hidup itu kan bukan kita sendiri kan, kita punya anak keturunan kan seperti itu. Nah potensi konflik yang tinggi lagi tadi gubernur, ya kan kalau di daerah identitas itu nggak terlalu tinggi karena homogen, boleh dikatakan homogen, walaupun cuman campuran heterogen kayak di Ambon, di Sulawesi Utara, di Medan. Saya rasa isu agama tuh udah nggak laku karena kita udah nyatu kok, diikat oleh tali perkawinan dan sebagainya kan seperti itu kan. Nah yang lebih parah itu memang identitas di tingkat presiden, karena itu konflik kan, bukan konflik apa, sangat-sangat rigid dari sukunya, dari agamanya, ya kan, dari asal daerahnya, kan seperti itu kan, itu. Nah lalu kenapa teman-teman bisa ngelihat lagi nih, biar ada pengetahuan lagi. Kenapa selalu orang Jawa atau diwakili orang Sumatera atau Sulawesi? Pemilih atau penduduk kita ini itu 60 sampai 62% itu ada di Jawa. Bayangkan dari 270 juta penduduk Indonesia ini atau pemilih itu populasi terbesarnya 60 sampai 62% dari Banten sampai ke Jawa Timur.
Itu Bang. Abang jawaban Bang. Sumatera mana Bang? Medan. Ya kan? Nah, 20-23% itu ada di Sumatera. Lalu di Sulawesi itu sekitar 7-8%. Kalimantan itu sekitar 4%-an. Papua, Maluku walaupun pulaunya besar itu hanya 2% Bang. Jadi anak angkat di situ tuh. Pelengkap penderita kan. Lalu ada Bali, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu hampir 5% penyumbang suaranya. Saya hafal karena tiap 5 tahunan saya selalu data itu ada di saya. Oh iya. Nah, kita rigid lagi nih. Banten, Jakarta itu penduduknya 9%-an, 9 jutaan. 9 juta dari penduduk 60% dikali 270 itu berapa sekitar 175 jutaan kan. Itu jadi Jakarta dan Banten itu sekitar 9 sampai 12 juta. Jawa Barat paling tinggi Bang. Jawa Barat itu sekitar 45 juta penduduknya. Nomor 2 Jawa Timur cuman beda sejuta. Kalau Jawa Barat 45, Jawa Timur itu 44. 4 ya. Ya, Jawa Tengah nomor 3-nya. Jadi 3 daerah ini aja penyumbang suara terbesar. Makanya orang Jawa itu memang diunggulkan secara geografi. Ya kan? Gitu. Nah, Sumatera Bang, itu dari Aceh sampai ke Lampung. Bang Lambang itu penyumbang 20-23% penduduk Indonesia. Yang terbesar di Sumatera Utara Bang, sekitar 14-15 juta penduduk. Nomor 2 itu Lampung, sekitar 12-an juta. Nomor 3 Sumsel, cuman bedanya sejuta Bang. Seperti itu. Jadi saya selain saya menjadi konsultan nasional, lalu saya menjadi konsultan per provinsi. Nah kalau di daerah timur itu saya pernah di Maluku Utara Bang. Itu capek Bang, sinyal nggak ada, Excel nggak laku kan, nggak ada malahan Excel, iya. Simpati aja tuh, ya 5 tahun yang lalu tuh ribut mulu sama teman-teman di lapangan. Ternyata tuh itu nggak ada. Nah kalau ke Nusa Tenggara Barat ini saya di Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Tengah kan sampai ke ujung situ kan, sampai ke pelabuhan Bima nggak? Bima tuh pulau lain. Iya, Pulau Sumbawa dia. Pulau Sumbawa kan di situ. Nah, jadi hampir seluruh Indonesia udah saya datangin semua. Cuman Papua saya takut. Takut. Iya, sederhana Bu aja berangkat situ. Ya, Karena mungkin serem situ kan. itu Bang. Oke, iya. Dengan umum aja. Ya, terima kasih kepada Kakanda Yajid yang sudah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan saudara Sabudin Letsoy tadi itu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi supaya ini cair suasananya ini, atau ya mungkin ada yang bertanya lagi? Diskusi lah. Ya, Ini dari mana? NTB ya. Kebetulan yang hadir ini Bang, Teman-teman situ. ada yang dari NTB, dari Dompu, Kabupaten Dompu. Saya sendiri dari Bima, NTB juga. Pulau seberang itu ya? Iya, Pulau Sumbawa. Kan 2 pulau itu. Iya. Pulau Sumbawa. Terus ini dari Maluku. Untuk Ini ada dari Maluku ya. Kuliah di Pamulang. Pamulang, iya. Ya. Sudah Bang? lanjut. Ya mungkin ini waktunya sudah selesai. Apa pada sampai? Ya. Oh ya, terkait dengan mungkin ada yang lebih inilah supaya mencairkan suasana ini Bang, atau kisah pengalaman atau pandangan lebih kontekstualnya lagi terkait dengan pemilu yang akan datang ini gitu Bang. Tadi kan adalah historical rekam jejak pemilu yang sudah terjadi Bang, yang Abang presentasi tadi itu. Mungkin yang kita hadapi ke depannya ini bagaimana situasinya, apakah situasi ini terulang kembali perpecahan identitas ini, atau ini akan melebur menjadi satu itu, tidak ada isu perpecahan itu Bang. Dijawab juga ya. Ya. Karena Silakan, Pak. Islamnya. Iya. Memang kalau bicara potensi bicara perspektif pemilu 2024, pasti kita bicara tentang kekinian hari ini, lalu latar belakang yang 5 tahun yang lalu dan ke depan, kan gitu. Bicara konflik, potensi konflik itu ada, ya kan? Potensi konflik itu ada, baik itu konflik internal dari partai itu sendiri, dari para pendukung, lalu
potensi konflik yang memang sengaja dihembuskan. Karena memang ngejual isu agama itu sangat seksi, sangat laku. Ya kan? Dibenturkan antara Islam dengan agama lain, non-Islam dan lain sebagainya. Itu laku memang. Sangat-sangat laku karena apa? Murah. Mudah dibuat isunya dan memang penduduk orang kita ini mudah diadu domba. Giring. Ya kan? Mudah banget digituin. Apalagi diiming-iming dengan tadi kan. Seperti itu. Namun saya meyakini bahwa dengan pengalaman kemarin kita dua calon itu terbelah, ya kan, terkonsentrasi, itu semakin dewasa ke depan. Ya Bang ya, semakin dewasa, ditambah energi kita tuh bukan hanya terkonsentrasi di pemilu legislatif, Ya. tapi terkonsentrasi juga Di di presiden. presiden ya. Plus ke depannya dengan jarak berapa waktu kemudian kan Februari pemilu presiden dan pemilu legislatif kan. Ya. Di November 8 bulan kemudian, 7 sampai 8 bulan kemudian pemilu gubernur dan bupati wali kota. wali kota. Sehingga ini terpolarisasi sehingga tidak terkonsentrasi di satu titik. Jadi potensi konflik yang selalu yang ditakut-takutin itu saya rasa itu nggak ada itu. Ya kan? Ditambah masyarakat kita semakin dewasa. Ya kan? Semakin dewasa dan semakin lalu bicara tentang perpecahan kita antara Islam, non-Islam, yang lain-lain itu saya rasa udah kita tidak berlaku lagi mungkin. berlaku lagi. Karena apa? Karena diiringi atau diikuti oleh masyarakat kita yang berpendidikan. Berpendidikan ya. Ya kan? Kita berpendidikan itu kan terarah kan di situ kan. Yang tadinya misalnya orang kampung saya itu mengatakan orang bukan Islam ya kafir. Ternyata dengan banyak pengetahuan kita dapat arahan di kampus, guru-guru ngaji dan lain sebagainya. Kita ini kan kalau kita angkat ke atas, kita kan punya kakek nenek moyang yang sama kan, Abraham. Ibrahim kita nyebutnya, teman-teman Kristen yang lainnya nyebutnya Abraham. Kan gitu, tersadarkan di situ kan. Artinya apa? Konflik itu Cepat dilarikan. terkendala atau terpagari oleh intelektual kita sendiri, oleh pengetahuan keagamaan kita sendiri. Gitu. Ya, mungkin Itu saya rasa. Mungkin Abang sedikit mau nambah Saya sebelum nambah kita sedikit. tutup. Ini. saya cuman mengajak teman-teman untuk melek tentang politik ini apa gitu. Jangan terlalu alergi tentang politik. Kadang kan Siap, politik ini ya banyak black campaign-nya, banyaknya, cuman itulah kalau nggak kita lagi siapa lagi gitu kan. Inilah udah masanya kaum milenial ini udah kaum digital ini udah ngerti tentang politik itu sendiri. Nah, ini ada wadah, ada banyak gitu pilihan-pilihan teman-teman, entah terserah mau di partai mana, ini yang penting jelas konsisten gitu. Nah, inilah saya mengajak teman-teman itu bisa melek tentang apa ya ke depan ini. Itulah kita nggak tahu nih nasib kalian ini, tahu ke depan ini bagaimana gitu. Kita nggak tahu, tamatan SMP aja, SMA aja bisa jadi anggota DPRD, banyak di daerah-daerah itu bisa mengatur profesor, dokter gitu, anggaran. Nah, kalau nggak dipantau begini kan siapa lagi gitu. Nah, inilah ya itu aja dari saya. Intinya kalian harus tahu, apalagi nanti tahun 2024 momentum, ada pileg, ada pilkada, ada pilpres. Nah, ini peluang untuk teman-teman untuk melihat peluang-peluang tersebut gitu, mengambil di posisi apa, di mana gitu. Itu aja dari saya sih sebenarnya. Ya, terima kasih. tambahin ya. Oh ya, Tambahin saya. Jadi kita kembali ke tadi, kamu pertama mensyukuri nikmat kesempatan yang diberikan oleh orang tua ya. Terutama memang yang pertama kan yang Maha Kuasa memang yang memberikan kita ini satu nikmat rezeki, nikmat berkesempatan untuk mengenyam pendidikan. Nah, ini manfaatkanlah. Artinya sekarang kamu tuh belajar kok. Ya belajar, wajib belajar, baca buku dan sebagainya. Tapi dilengkapi dengan instrumen ini udah bener nih. Kamu ikut kegiatan mahasiswa, HMI dan sebagainya. Itu dalam rangka memperkuat dan menyiapkan kita untuk nanti turun di
di dunia masyarakat. Karena apa? Terutama nih teman-teman wanita ini kan terhambatnya udah kuliah, tahu-tahu ada dapat jodoh, kan ada yang suami yang udahlah nggak usah kerja, nggak usah berkarya lah dan sebagainya kan, itu kan sebuah hambatan. Tapi jangan itu yang dipikirkan. Karena apa? Saya meyakini, kita harus meyakini bahwa apa yang hari ini kita mengenyam pendidikan, lalu duduk bareng untuk menimba ilmu di ekstrakurikuler namanya ini kan, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan tempatkan untuk ke depan. Percaya itu? Percaya itu? Gak mungkin tidak ada sesuatu yang berdampak positif ke depan. Nah makanya saya bilang tadi, saya pesan juga ke teman-teman, keponakan ke mana-mana, saya bilang, waktu kamu belajar udah belajar aja dulu, nggak usah macam-macam mikirin, ya kan? Tapi dengan adanya instrumen-instrumen ekstrakurikuler ini, itu yang menambah pengetahuan lagi, bergaul dan lain sebagainya. Karena tidak cukup hanya mengandalkan otak kita aja. Orang pintar banyak bos, banyak. Tapi kalau nggak bisa bergaul, Koneksi. ya juga dibangun koneksi itu juga susah kan, susah juga. Gitu Mas Ketua. Apalagi udah memasuki jabatan-jabatan apa. Dan satu saya bilang, jangan terlalu banyak berharap menjadi pegawai negeri. Iya. Ya kan jangan. Bukan kita mau Alergi. melarang untuk jadi pegawai negeri, bukan. Karena dengan bekal kita belajar hari ini, punya kesempatan kita belajar, ini kan berarti kita mengasah dan menyiapkan kita ke depan kan. Lalu jangan berpikir wah gue di swasta, nggak ada. Itu omong kosong semua. Keberhasilan itu bukan dari asalnya kampus atau sekolah, bukan. Keberhasilan itu ditentukan oleh kemauan dan keinginan kita. Selesai udah. Di situ. Itu pesan saya ke depan. Siap. Iya. Ya. Ya kan? Itu ya. Ya. Terima kasih kepada Kakanda Rahendra dan NTB juga, Kakanda Yajid yang sudah membersamai dalam suasana transformasi ilmu pengetahuan dengan dua tema yang berbeda tadi itu, yaitu tema pertama positioning Partai Umat dalam menyongsong atau menghadapi pemilu 2024 dan dibarengi dengan tema partisipasi publik dalam menghadapi pemilu 2024 ini yang akan datang gitu. Maksudnya dengan dua tema ini mungkin bisa ini menjadi suatu referensi atau bahan kita untuk melek terhadap suasana demokrasi untuk menentukan generasi atau masa depan bangsa ke depannya gitu. Mungkin kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.